Indra Syafri sempat diminta mundur sebagai pelatih timnas Indonesia U19 setelah kalah 1-2 dari tim PON Sumatera Utara. Sementara itu, Sintayong diminta tetap memimpin timnas Indonesia karena sukses mencatat rekor baru, seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada beberapa prestasi Indra Syafri yang belum dicapai STY, yaitu 1. Juara SEA Games 2023 dengan timnas Indonesia U22. 2. Juara Piala AFF U22 pada tahun 2019. 3. Lolos perempat final Piala Asia U19 pada tahun 2018. 4. Juara Piala AFF U19 pada tahun 2013. Itulah sederet prestasi Indra Syafri yang belum dicapai Sintayong. Legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menarik perhatian dengan menjual rumahnya demi membangun sekolah sepak bola terbesar di Indonesia. Dalam postingan Instagramnya, Gonzalez mengungkapkan bahwa ini adalah mimpi yang ia wujudkan setelah sukses menjadi pesepak bola. Mengikuti jejak ayahnya, rumah mewahnya di Surabaya ditampilkan dalam foto-foto yang diunggah, menunjukkan properti yang bersih dan nyaman. Respon dari warganet, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sangat positif. Gonzalez adalah pemain naturalisasi pertama yang membantu timnas Indonesia mencapai final Piala AFF 2010. Indra Syafri membela para strikernya yang tampil kurang memuaskan meski timnya telah memenangkan 2 laga grup A ASEAN Cup U23, 2024 melawan Filipina, 6-0, dan Kamboja, 2-0. Meskipun tim mencetak total 8 gol, mayoritas gol diciptakan oleh pemain bertahan, dengan hanya 1 gol dari striker Jens Raven. Indra Syafri tidak khawatir dan menyatakan bahwa dalam sepak bola modern, gol tidak harus datang dari striker. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Timor Leste di laga terakhir grup A dan hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Timnas saat ini memimpin klasemen dengan 6 poin, diikuti Timor Leste dengan 3 poin. Indra Syafri merespons ledekan media Vietnam, Soha, yang mengejek timnas U19 Indonesia setelah kesulitan mengalahkan Kamboja di ASEAN Cup U19 2024. Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol pada menit ke-71 dan mengunci kemenangan di menit akhir. Soha menilai Indonesia tak berdaya di depan gawang Kamboja. Indra Syafri menanggapi sindiran ini dengan mengingatkan bahwa Argentina juga kesulitan menghadapi taktik parkir bus Indonesia pada 2023. Ia juga menyindir media Vietnam agar melihat penampilan buruk timnya sendiri, termasuk hasil imbang melawan Myanmar, sebelum mengejek tim lain. Suporter timnas Vietnam U19 terlihat lesuh setelah timnya kalah 2-6 dari Australia U19 dalam laga grup B Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Kekalahan ini membuat peluang Vietnam untuk lolos ke semifinal semakin kecil, dengan mereka berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Pada pertandingan sebelumnya, Vietnam ditahan imbang 1-1 oleh Myanmar. Vietnam harus menang melawan Laos dan berharap Australia mengalahkan Myanmar untuk bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Kekalahan ini memicu berbagai komentar negatif dari supporter di media sosial, yang mengkritik buruknya permainan dan pelatihan sepak bola di Vietnam. Sebelumnya, beberapa supporter Vietnam sempat mengejek kemenangan timnas Indonesia U19 atas Filipina dan Kamboja, yang mereka anggap lebih diuntungkan oleh grup yang lebih mudah dan fasilitas stadion yang lebih baik. Bek timnas Indonesia U19, Iqbal Dwi Jangge, mencuri perhatian di Piala AFF U19 2024 dengan mencetak gol ketiganya, menjadikannya pencetak gol terbanyak. Ia mencetak gol pada kemenangan 2-0 melawan Kamboja U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Gol lainnya dicetak oleh Kadek Arel. Iqbal kini disamakan dengan John Terry karena sering mencetak gol meskipun berposisi sebagai bek. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin. Dengan performa gemilang ini, timnas Indonesia U19 siap melanjutkan tren positif mereka dalam pertandingan berikutnya melawan Timor Leste U19 pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Kita tunggu aksi-aksi ciamik dari timnas U19. Pelatih Australia, Graham Arnold, sedang memantau pemain yang berkarir di Eropa untuk persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Indonesia.
Salah satu pemain kunci adalah Nestor Irankunda, yang baru bergabung dengan Bayern Munchen. Irankunda sudah debut untuk tim nasional senior Australia dan menunjukkan performa bagus. Arnold berambisi membawa Australia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menargetkan posisi puncak di grup. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Australia?